Hai Pisces, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk bulan November. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Jadi mungkin ada yang resonate, ada yang sebagian. Semoga yang positif bisa segera terwujud ya dan bisa kamu manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Kalau ada energi negatif, semoga bisa menjadi rambu-rambu. Oke, sudah ada Page of Cups. Kemudian King of Wands. Nine of Cups. Dan yang terakhir, aku ambil at the bottom of the deck-nya, The Wheel of Fortune. Wow. Oke, sebentar aku bereskan dulu ya. Oke, Pisces. Bulan November ini aku merasakan banyak hal yang positif, energi positif, dan bisa dibilang keinginan kamu itu akan terwujud ya di bulan November. Jadi ada energi yang bergerak ke arah yang positif, ada perubahan yang menguntungkan gitu ya. Di sini aku merasakan juga sepertinya banyak cinta yang mengelilingi Pisces. Begitupun kamu gitu ya, kamu diminta untuk berbagi kasih sayang, berbagi kebaikan gitu ya, kepada sekitar, sekeliling. Dan kalau di percintaan aku juga merasakan ada yang berbunga-bunga. Jadi kalau yang masih single, Pisces yang jomblo, ini adalah momen yang tepat ya. Bulan November itu kayaknya bulan penuh cinta untuk Pisces. Jadi kalau kamu ingin mencari pasangan, ingin berkenalan dengan seseorang yang kamu suka atau orang itu juga ada kemungkinan suka sama kamu, bulan November ini kelihatannya bisa terwujud. Jadi kalau kamu sekarang merasa, sudah waktunya ya aku punya teman hidup, udah capek gitu ya sendirian terus, kelihatannya kamu akan bisa ya bertemu dengan seseorang. Aku merasakan di sini energi fire signs cukup kuat, Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga dari sesama water signs, Pisces, Cancer, Scorpio. Dan kalau dari fire signs, aku merasakan orang ini lebih senior atau lebih dewasa. Sedangkan kalau sesama water signs mungkin selevel gitu ya, sejawat atau seumuran, bisa juga agak di bawah gitu ya. Dan kelihatannya kalian ini akan bisa saling suka gitu. Nah, kalau kamu selama ini belum bertemu dengan siapapun, siap-siap ya di bulan November kamu akan bertemu dengan seseorang yang berpotensi membuat hati kamu berbunga-bunga. Kalau secara keseluruhan ya, aku merasakan Pisces itu akan lebih happy, lebih tenang gitu ya. Pembawaannya itu akan lebih keluar Piscesnya. Jadi Pisces yang lembut, Pisces yang penyayang, itu akan bisa selaras ya dengan energi semesta. Aku merasakan semesta kali ini benar-benar berpihak kepada kamu dan keberuntungan juga berpihak kepada kamu. Di sini ada Wheel of Fortune. Ini tadi overall energinya. Jadi kalau kamu ingin sesuatu gitu ya, kamu perlu berusaha dan berdoa, ikhtiar dan doa yang kenceng karena kelihatannya energinya itu sedang mengarah ke kamu gitu ya. Jadi kamu perlu memanfaatkan. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan keberuntungan atau energi Dewi Fortuna yang sedang menaungi kamu. Buat Pisces yang beberapa waktu ini merasa stuck, selamat karena kelihatannya di bulan November semuanya itu akan bergulir gitu ya, udah nggak terhambat lagi. Nah, jadi misalnya kalau kamu itu sebagai contoh ya, kamu merasakan di pekerjaan atau di usaha itu stuck, nggak ada inspirasi, ide kamu tuh mungkin ada tapi nggak diterima gitu ya. Di bulan November ini justru ide-ide kamu itu akan mengalir dengan lancar dan diterima, disukai oleh siapapun gitu ya, end usernya. Apakah
atasan kamu atau customer. Dan aku juga merasakan di sini kamu itu kayak udah nggak ada rasa ragu-ragu, udah nggak malu-malu gitu ya untuk mengeluarkan ide, mengemukakan pendapat gitu ya. Yang aku rasakan di sini selain kamu itu keluar energi Piscesnya, kamu juga seperti mendapatkan semangat gitu ya. Di sini aku merasakan bisa saja ya karena kamu berkenalan dengan orang baru yang kamu suka atau orang itu suka sama kamu. Nah, itu juga salah satu faktor yang bikin kamu bersemangat. Kemudian yang aku rasakan sih orang baru gitu ya. Sebagian besar ini orang baru dan bermula dari apakah itu mungkin kamu kenalan di dunia maya gitu, atau yang aku rasakan sih di sini dimulai dengan ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol bisa belum ketemu langsung, bisa juga ketemu nggak sengaja gitu ya, kamu lagi di mana. Dan yang spesifik nih ya, contoh spesifiknya misalnya kamu itu lagi jalan-jalan ke suatu tempat, atau kamu tuh lagi melihat-lihat keramaian gitu ya. Tiba-tiba nanti ada seseorang gitu ya, berdiri di dekat kamu, atau kamu itu nggak sengaja sampai ke satu titik, akhirnya tuh ada momen yang bikin kalian itu saling bertegur sapa, atau kayak ada yang nyeletuk gitu ya. Nah dari situ akan mengalir, obrolannya itu akan mengalir, jadi kenalan, dan akhirnya sering ketemu gitu ya. Mungkin sering ngobrol dulu, sering chatting, terus akhirnya ketemu, dan berpotensi mungkin kalian itu akan bisa jadi sepasang kekasih ya. Kalau yang sudah berkomitmen, aku merasakan ini juga bulan yang sangat bagus ya energinya ya. Ini bulan yang romantis, bisa dibilang kayak gitu. Jadi sebaiknya kamu itu mengeluarkan sisi-sisi kelembutan ya. Jadi yang aku rasakan memang energi feminin ini sangat berperan, terlepas kamu laki-laki atau perempuan ya. Tapi energi yang lembut, yang penyayang, yang mengayomi gitu, memperhatikan gitu ya. Jadi aku merasakan ini bukan dari Pisces aja, tapi Pisces akan mendapatkan perhatian itu dari pasangan, dari keluarga, maupun dari lingkungan yang lebih luas ya. Kalau di pekerjaan tentunya di lingkungan kerja, kalau di usaha berarti secara umum, public, customer gitu ya. Mereka itu akan menyukai apa yang kamu berikan, produk atau jasa yang kamu jual, apa yang kamu keluarkan gitu ya. Apakah berupa ide, berupa iklan, itu semua diterima dengan baik. So ini positif banget buat Pisces. Aku merasakan memang sejak pertengahan Oktober ya, sudah ada sari-sari di mana cinta itu mengelilingi Pisces. Nah, jadi energi cinta ini bisa dimanfaatkan untuk semua hal gitu ya. Jadi bukan hanya untuk hubungan percintaan, bukan hanya untuk hubungan dengan keluarga, tapi bisa juga untuk hubungan profesional. Tapi maksudnya bukan cinta-cintaan sama sesama rekan kerja atau sama atasan ya. Itu hal yang berbeda. Tapi maksudnya energi cinta ini akan bisa menghasilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, dan membuat semua orang itu merasa nyaman gitu ya. So sekali lagi bulan November ini kamu gunakan untuk hal-hal yang positif. Kalau kamu ingin memulai sesuatu, ini kayaknya langsung aja deh tancap gas gitu ya. Kemudian kalau kamu sedang menjalankan sesuatu, kelihatannya ini akan makin lancar. Kalau sempat stuck akan jadi lancar, kalau sudah lancar akan lebih lancar lagi. Dan jangan lupa berdoa ya, karena di sini ada Nine of Cups. Ini adalah kartu wish fulfillment. Berdoa yang benar gitu ya, berdoa untuk hal yang positif, yang baik. Karena kelihatannya apa yang kamu inginkan itu akan bisa terwujud. Jangan sampai kamu salah menginginkan sesuatu gitu ya. Di sini juga bisa berarti kayak ucapan itu juga bisa sebagai salah satu faktor penunjang doa. Hati-hati dalam berucap. Kalau kamu berucap yang positif, yang energinya menyenangkan gitu ya, yang mendoakan diri kamu maupun orang lain,
itu tentunya akan bisa berdampak positif juga gitu ya. Tapi kalau kamu berucap yang negatif, kamu itu tanpa sengaja atau tanpa sadar sumpah serapah, kayak misuh-misuh, marah-marah gitu ya, yang dikhawatirkan itu juga akan bisa dikabulkan gitu. Nah, jadi hati-hati juga, itu salah satu warningnya. Energi yang berlimpah ini bisa menjadi penunjang, bisa juga menjadi semacam bumerang gitu ya kalau kamu salah menggunakannya. Tadi aku sudah bahas untuk single, yang berpasangan, pekerjaan, usaha, pendidikan juga sama gitu ya. Intinya kalau misalnya kamu itu kemarin-kemarin kok kayaknya nih otak nih beku gitu, kok belajar tuh nggak masuk-masuk, atau aku lagi ngerjain tugas kok hasilnya kayak gini, terus skripsi aku mandek, dan lain-lain. Kelihatannya bulan November ini kalau kamu mau gitu ya memulai lagi atau melanjutkan mengerjakan tugas-tugas itu, kamu akan merasa lebih nyaman, lebih bisa mencapai apa yang kamu inginkan gitu ya. Kalau bulan-bulan kemarin memang energinya cukup berat, tapi bulan November ini kayaknya energinya sangat mendukung ya. Energinya itu selain penuh cinta juga energinya bikin nyaman, ringan gitu rasanya. Cuma di sini juga ada warning ya, selain kamu harus hati-hati dalam bertutur kata, kamu juga jangan sampai jadi arogan gitu ya. Karena biasanya kan kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, semuanya itu menyayangi kita, semuanya suka dengan apa yang kita lakukan, bahkan suka dengan diri kita gitu ya. Ada kecenderungan manusia itu kan suka lupa diri. Nah, ini juga warning, jangan sampai nanti ketika momennya itu sudah sampai puncaknya, tentunya kan akan bergulir lagi gitu ya, silih berganti. Nah, ketika kamu sudah waktunya untuk berputar lagi, mungkin mereda gitu ya segala sesuatunya atau turun, itu akhirnya akan jadi bukan hanya bumerang, tapi kamunya juga akan jadi down gitu ya. Yang tadinya kamu mungkin dipuja-puji gitu ya, disukai, terus pada satu titik itu berhenti atau kayak berganti gitu ya, sudah bukan di kamu lagi gitu ya, jadi giliran orang lain, kamunya jadi down, jadi minder, merasa ada yang salah dengan kamu. Sebenarnya tidak seperti itu, tapi kalau kamu tidak bisa memanage emosi kamu, kamu akan merasa, loh kok orang tiba-tiba kok pada berubah, orang-orang kok pada ninggalin aku, yang tadinya mereka mensupport aku dan lain-lain, kok sekarang kelihatannya malah sibuk sendiri-sendiri, atau malah mensupport orang lain yang kebetulan lagi bermasalah sama aku. Nah, sebenarnya itu nggak sepenuhnya mereka against you gitu ya, menentang kamu. Tapi memang momennya sudah selesai. Nah, jadi sebelum hal itu terjadi, kamu itu harus bisa menyeimbangkan kapan kamu itu merasa senang gitu ya, kapan kamu merasa ya apa ya istilahnya ya, jadi tidak euforia gitu ya. Jadi kamu harus bisa menyeimbangkan, kalau senang itu jangan terlalu berlebihan, kalau sedih juga ingat bahwa ini tidak akan berlangsung lama gitu ya, ini hanya sementara, kayak gitu. Kembali ke soal percintaan, aku merasakan energinya ini benar-benar soft gitu ya, ringan-ringan aja, dan yang happy-happy aja gitu ya, happy go lucky. Jadi kalau bisa ya nggak usah membahas yang berat-berat dulu. Kalau misalnya kamu itu ingin membicarakan masalah pernikahan atau hubungan ini mau dibawa kemana gitu ya, itu boleh tapi nggak usah dipaksakan. Kalau bisa sih ya di sela-sela kebersamaan kalian gitu ya, kamu singgung itu. Tapi kalau kelihatannya pasangan kamu itu masih clueless, masih ya belum mau membicarakan lebih lanjut, nggak usah dipaksakan. Karena saat ini energinya adalah energi yang ini kayak background ini ya, yang ringan gitu ya, kayak bubble gum gitu. Jadi
yang manis-manis aja lah yang dibahas gitu ya. Yang berat-berat mungkin nanti bisa ditunda ke bulan berikutnya. Pokoknya bulan November ini gunakan energinya untuk menyenangkan diri sendiri maupun pasangan. Untuk pekerjaan dan usaha ini juga bagus banget ya. Aku merasakan kamu akan lebih bersemangat, segala sesuatunya berjalan dengan lancar gitu ya, rencana-rencana kamu, dan time frame yang sudah kamu tetapkan gitu ya, kelihatannya akan mengalir. Nah, di sini kalau misalnya kamu udah ngambil cuti untuk liburan, bukan berarti kamu nggak boleh liburan ya, tapi kayaknya ya di saat kamu liburan itu ada ide atau inspirasi yang mengalir. Nah, kamu jangan lupa mencatat. Jadi meskipun kamu libur, bukan berarti kamu itu benar-benar tidak memikirkan atau bukan memikirkan pekerjaan gitu ya, tapi apa yang datang ke kamu gitu ya, inspirasi, ide, itu juga menjadi salah satu kunci ya untuk pekerjaan dan usaha kamu. Yang aku rasakan justru saat kamu lagi liburan atau kamu lagi layah-leyeh, di situ inspirasi datang gitu ya. Mudah-mudahan deras seperti hujan. Dan mudah-mudahan bulan November sudah mulai hujan. Kalau memang bulan November nanti banyak hujan, di situ aku minta Pisces untuk bersyukur dan langsung berdoa. Karena di situ kelihatannya akan menambah inspirasi kamu dan semoga rezekinya juga seperti hujan gitu ya. Deras dan mengalir. Secara timing, ini energinya merata ya dari awal bulan sampai akhir bulan. Dan kelihatannya memang gongnya itu di akhir bulan. Sepertinya kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Amin. Kemudian di awal bulan itu seperti mulai kelihatan gitu ya alurnya atau jalan mana yang harus kamu ambil. Dan ketika kamu melangkah itu sudah dengan otomatis gitu ya, lancar. Di minggu kedua aku merasakan banyak energi cinta. Dan di sini kamu juga diminta untuk berbagi gitu ya. Lalu di minggu ketiga, di situ kamu akan merasa benar-benar bersemangat, benar-benar mendapatkan ide atau misalnya kalau di usaha itu penjualan kamu meningkat, kalau di pekerjaan kamu bisa menyelesaikan tugas dengan cepat gitu ya. Sehingga nanti di akhir bulan kamu bisa mendapatkan hasil yang optimal. Oke, ini bagus banget ya. Nah, sekarang kita langsung tarik oracle advice ya. Ada advice apa atau clue tambahan untuk Sun, Moon, and Rising in Pisces di bulan November? So, sekali lagi, selain memanfaatkan energi yang positif ini, kamu juga perlu menjaga diri untuk tidak berlebihan gitu ya. Wow, ya kan? Ada romance. Ini benar-benar ya kalau misalnya kamu itu lagi berdoa untuk minta jodoh atau juga kamu lagi naksir seseorang, kelihatannya bulan November kamu akan mendapatkan surprise yang membahagiakan gitu ya. Ini juga berlaku untuk usaha dan kerja ya. Jadi romance ini yang tadi aku sebutkan, customer menyukai produk yang kamu hasilkan, jasa yang kamu berikan gitu ya. Atasan juga menerima ide kamu, memuji tugas kamu yang diselesaikan dengan baik gitu ya. Aku tarik oracle advice lagi ya. Pisces di bulan November, Sun, Moon, and Rising. Ada pesan atau clue tambahan untuk Pisces? Morning affirmations. Oke. Nah, untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kamu, kamu diminta untuk afirmasi sering-sering gitu ya, terutama di pagi hari, saat kamu bangun tidur, saat kamu berdoa gitu ya. Kalau yang muslim sholat subuh gitu, banyak-banyak berdoa di pagi hari
dan mengafirmasikan ke diri kamu gitu ya. Bicara yang positif, nah ini tadi juga ya aku sampaikan sebelumnya, bicara yang positif aja. Kalau kesel ya usahakan kamu itu jangan sampai sumpah serapah. Cukup kamu istighfar gitu ya, atau kamu tuh menenangkan diri gitu ya. Jangan sampai kamu mengucapkan kata-kata yang akan menjadi bumerang. Oke, aku tarik satu kartu lagi ya. Oracle untuk Pisces di bulan November. Kelihatannya energi ini selaras dengan law of attraction gitu ya. Jadi energi semesta yang baik akan bisa benar-benar luar biasa gitu hasilnya kalau dikombinasikan dengan law of attraction. Jadi kamu itu perlu menarik hal-hal positif ya, dengan melakukan hal-hal yang positif juga. This is the sign. Wow. Ya, mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa kehidupan kamu itu akan lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Roda kehidupan telah berputar. Yang selama ini stuck atau yang selama ini mungkin kamu berada di bawah, itu akan berputar gitu ya. Kamu akan merasakan berada di atas, bagaimana kamu bisa sukses, bisa meraih kebahagiaan lagi, dan tandanya ini ya, ada energi cinta yang positif di bulan November untuk Pisces. Oke, Pisces. So, demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.